Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu, pimpinan perguruan tinggi, para dosen, serta seluruh Cityvest Academy yang berbahagia. Puji syukur kita hadiahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Veronica Resti Pertiwi ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang bertopik pentingnya digitalisasi arsip sebagai upaya pencegahan kerusakan arsip di perguruan tinggi. Topik ini sangat relevan tidak hanya sebagai tanggung jawab institusional tetapi juga menyeluruh untuk kehidupan pribadi kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang pernah kehilangan ijazah atau dokumen vital akibat banjir, kebakaran, atau lapuk dimakan waktu? Pidato ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi digitalisasi, faktor kerusakan arsip fisik, serta mendorong penerapan arsip digital secara sistematis di lingkungan akademik, profesional, dan personal. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada isi pidato saya. Yang pertama, saya akan membahas konsep dan prinsip dasar digitalisasi arsip. Secara konseptual, digitalisasi arsip merupakan proses transformasi dari dokumen fisik menjadi format digital melalui teknologi pemindahan, yaitu dinamakan scanning, pengolahan citra atau image processing, serta sistem manajemen rekod elektronik. Bukan sekedar perubahan media penyimpanan, melainkan paradigma baru dalam tata kelola informasi. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab kerusakan arsip di perguruan tinggi. Setidaknya terdapat 5 faktor ancaman bagi arsip fisik. Yang pertama ada faktor biologis seperti jamur, serangga, tikus. Yang kedua ada faktor kimia berupa penurunan kertas akibat kelembaban dan paparan sinar matahari atau cahaya. Yang ketiga ada faktor fisik, yakni seperti terkena banjir atau kebakaran. Dan yang keempat ada faktor manusia, seperti penanganan yang kurang hati-hati. Dan yang terakhir, yang kelima, ada keterbatasan ruang penyimpanan yang menyebabkan penumpukan dokumen. Jadi dokumen itu tidak tersusun dengan rapi atau teratur. Yang ketiga ada peran digitalisasi arsip dalam konteks profesional dan dunia kerja. Di era revolusi industri 4.0 ini, arsip digital bukan kemewahan administratif melainkan infrastruktur vital yang menopang seluruh proses bisnis dan operasional. Yang keempat ada dimensi personal, digitalisasi arsip dalam kehidupan individu. Setiap individu pada dasarnya adalah pengelola arsip bagi dirinya sendiri, seperti dokumen identitas, rekam medis, surat kepemilikan aset, dan portofolio karir, semuanya memerlukan pengelolaan yang tepat. Yang kelima atau yang terakhir ada mendorong penerapan pengelolaan arsip digital secara sistematis. Setidaknya terdapat 4 langkah sistematis. Yang pertama, ada perguruan tinggi menyusun kebijakan arsip digital komprehensif atau standar format, metadata, dan backup. Yang kedua, ada tenaga pendidikan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan manajemen rekod elektronik. Yang ketiga, mahasiswa dan individu segera memindai dokumen vital pribadi ke penyimpanan awan atau cloud storage yang aman. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada pemangku kebijakan mengintegrasi literasi kearsipan digital ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pidato singkat saya, izinkan saya menegaskan kembali 3 poin krusial. Yang pertama ada digitalisasi arsip adalah investasi jangka panjang bagi keberlangsungan memori institusional dan personal. Yang kedua, bukti-bukti ilmiah dari berbagai penelitian akademik yang saling menegaskan
manfaat nyata dari sistem arsip digital baik dalam konteks institusional, profesional maupun personal. Dan yang ketiga, ada tindakan nyata harus dimulai dari diri kita sendiri hari ini tanpa menunggu instruksi dari luar. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Segala kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan akademik, profesional, dan personal kita masing-masing. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.